di channel kita, baik itu dengan alasan judul yang menyesatkan atau penggunaan metadata yang menyesatkan dan konten yang berulang. Pastikan hal ini dulu di dalam channel kalian sebelum kalian melakukan peninjauan channel kalian kembali. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Hai, selamat datang kembali di channel saya, di channel Elvianis. Video yang saya sharekan kali ini tentang dismoney channel karena alasan metadata. Dan sebenarnya hal ini sudah saya bahas metadata ini di video-video saya yang lain. Dan kalau memang ada teman-teman yang memiliki permasalahan tentang judul yang menyesatkan, konten yang berulang dan metadata, permasalahan metadata, teman-teman bisa mengecek. Teman-teman bisa mengecek di channel kita ini ada beberapa konten, siapa tahu beberapa dari video itu bisa membantu dan bisa menjawab persoalan permasalahan yang teman-teman alami saat ini. Kenapa channel kita itu dismonet ya? Kenapa monetisasi kita itu dinonaktifkan atau peninjauan channel kita itu ditolak? Nah, di sini saya akan kasih bagaimana cara mengatasi hal demikian dan bisa di-ACC-kan atau bisa di-approve kembali monetisasi itu di channel kita dan bisa kita mendapatkan penghasilan lagi lewat channel yang sudah kita bangun dari nol. Sebelum channel kalian ditinjau, pastikan hal ini tidak ada di dalam channel kalian. Teman-teman harus memastikan 2 poin yang perlu kalian ketahui di dalam channel kalian. Yang pertama itu pastikan channelmu itu tidak ada pelanggaran atau teguran yang diberikan YouTube. Biasanya di atas dashboard kita itu ada teguran ya guys. Di atas dashboard kita ini ada teguran. Dan pastikan dalam channelmu itu tidak ada itu. Channel kalian masih ada teguran aktif. Ketika kalian melakukan peninjauan, pasti itu bisa ditolak peninjauannya karena kita masih ada permasalahan yang belum terselesaikan. Mimin dulu pernah melakukan peninjauan dengan catatan teguran itu aktif ya guys. Dan hal demikian peninjauan saya ditolak ya. Karena masih ada pelanggaran saya yang aktif gitu ya. Dan poin yang kedua, jangan melakukan revisi atau mereview channel kalian itu di saat channel kalian itu seminggu lagi channel kalian itu ditinjau kembali. Jangan lakukan itu. Dan kalau channel kalian itu kena dismonet karena metadata, jadi teman-teman harus memperbaiki metadata channelnya dan memperbaiki metadata kontennya guys. Dan pertama yang saya akan tunjukkan kepada teman-teman, mengubah metadata pada channel ya. Metadata channel itu kamu masuk bagian setelan teman-teman. Setelah itu bagian channel kalian. Nah, ini metadata channel kalian ya. Metadata channel itu penggunaan kata kunci. Nah, di sini. Harus menyesuaikan kata kunci ini sesuai dengan konten keseluruhan channel kalian, oke? Sudah paham ya? Sampai di sini kalian harus mengubah dan kalian menyesuaikan bagian ini, metadata. Jika permasalahan dismonet kalian itu metadatanya di sini ya guys, kalian harus memperbaiki bagian sini. Oke, itu poin yang pertama yang harus diperiksa dalam metadata channel ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Ke poin berikutnya, ini tidak banyak-banyak guys. Kita langsung ke poin berikutnya, kita putar, kita masuk ke bagian konten guys. Dan ini sudah sering saya sampaikan di konten saya yang lain-lain. Oke, kita buka salah satu konten yang saya miliki ya guys. Saya buka guys. Nah, di sini ya, kamu harus memperbaiki kata kunci bagian sini guys. Sini kamu ubah dan kamu gunakan kata kunci yang pendek-pendek saja. Jangan menggunakan kata kunci yang panjang dan pastikan kata kunci kamu sesuai dengan konten yang dimiliki dan sesuai dengan thumbnail kamu guys. Oke? Dan yang kedua itu di sini guys. Biasanya teman-teman itu akan meletakkan kata kunci banyak-banyak banget. Ini perhatikan. Ini juga sudah sering saya sampaikan di beberapa konten yang saya miliki. Di sini jangan gunakan kata kunci. Kosongin kata kunci di sini. Punyai isi deskripsi dengan kata kunci yang banyak, segera hapus guys. Karena itu yang menyebabkan channel kamu kena dismonet karena penggunaan atau meletakkan kata kunci yang berlebihan di dalam box deskripsi.
Oke, apabila kamu mengalami permasalahan Dismonet dengan alasan metadata, kamu lakukan hal ini guys. Kalau kamu lakukan, saya jamin kamu bisa lolos. Jadi tidak hanya cukup kamu mereview satu channel, satu konten kamu aja guys ya. Jangan hanya satu konten aja. Keseluruhan, semua konten yang kamu miliki, bagian deskripsi metadata ini, ya, metadata ini termasuk tag, deskripsi itu kamu harus ubah keseluruhan ya guys. Ubah keseluruhannya. Kosongin dan pergunakanlah kata sapaan saja di dalam box deskripsi. Oke, dan ada seperti ini guys, jangan dulu digunakan ya untuk sementara. Link ini di dalam box deskripsi kamu. Tapi kalau memang itu cuman konten dari channelmu ini, tidak ada konten dari situs lain atau dari channel lain, tidak masalah ya guys ya. Yang penting bagian sini dikosongin link yang di luar dari channel kamu. Bagian deskripsinya ya guys ya, kata kunci itu jangan digunakan berlebihan ya. Dan bagian judul kalian ya, bagian judul ini kalian harus menyesuaikan dengan konten yang dimiliki guys ya. Ini juga mempengaruhi banget judul, thumbnail. Ini penting, harus menyesuaikan dengan konten yang dibahas. Jangan judul kamu seberangan dengan thumbnail kamu, atau jangan judul kamu berseberangan dengan konten yang dimiliki guys. Nah, itu hal penting yang harus kalian ubah untuk bisa lolos monetisasi kembali ya guys. Cuman itu aja yang saya lakukan dulu di channel saya ini waktu kena permasalahan Dismonet. Dan pastikan juga bagian ini kalian harus sudah memenuhi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya guys. Jangan abaikan hal demikian. Monetisasi itu juga karena mungkin channel kalian belum memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jangan dilupakan itu guys. Dan apabila memang kalian sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu, dan kalian kena Dismonet, alasan metadata yang tidak valid atau tidak benar atau menggunakan kata kunci berlebihan gitu ya guys ya, coba lakukan apa yang saya saranin guys, dan semoga ini juga bermanfaat buat kalian dan channel kalian bisa segera dimonetisasi kembali ya guys ya. Semoga ini bermanfaat buat kamu, dan yang perlu kamu perbaiki tadi bagian tag dan bagian deskripsi dan juga bagian kata kunci channel yang harus kalian ubah, dan kalian harus menyesuaikan supaya channel kalian itu sejalan, satu arah. Oke guys, kalau ada yang perlu kalian tanyakan bisa kalian mendiam saya di Elvianis 9, dan jangan lupa untuk memfollownya ya guys. Oke, terima kasih. Salam sukses dari saya.